Yang pertama adalah novel Bumi Manusia. Bumi Manusia adalah salah satu karya terbesar yang pernah dibuat oleh penulis Indonesia, yaitu Pramoedya Anantatur. Bumi Manusia bercerita tentang kehidupan Mingke, siswa HBS atau sekolah menengah atas dengan pengantar bahasa Belanda. Mingke yang merupakan satu-satunya orang Indonesia di antara siswa Belanda yang mendapat kesempatan dari pemerintah kolonial untuk bersekolah di sana, karena ia berketurunan priayi. Pada konteks masyarakat kala itu, golongan priayi tinggi diberi hak istimewa untuk menduduki karir yang terhormat, selama ia patuh pada tuntutan sistem yang ada. Sistem yang dimaksud adalah berperilaku dengan mengikuti kebudayaan priayi dan tunduk pada kemauan penguasa kolonial, yang memanfaatkan golongan priayi untuk mengukuhkan kekuasaan. Dalam novel ini, Pramoedya mengisahkan pula jalinan cinta Mingke dengan Annelies, putri Herman Melema dengan Nyai Ontosoroh, dan akhirnya menikahinya. Hubungan ini pula yang membawanya pada petualangan yang menggugah dan menjadi bumbu pelengkap dalam kisah Mingke. Mingke tergambar sebagai sosok pribumi penuh privilege, cerdas, dan lian daripada golongannya. Tulisan-tulisan Mingke dalam majalah berbahasa Belanda misalnya membuat asisten residen mengundangnya sebagai tamu kehormatan, bahkan kemudian menjadikannya sahabat keluarga. Namun kehidupan ini justru secara berangsur membuatnya tersadar bahwa dirinya berada dalam masyarakat rasialis. Ia menemukan pula bahwa sistem etis sekalipun tidak dapat menerima masyarakat bangsanya. Di sisi lain, kondisi masyarakat Indonesia pada saat itu pun dihadapkan pada kehidupan yang ketat dengan melaksanakan praktik feodalisme, termasuk oleh keluarganya sendiri. Dua premis cerita tersebutlah yang menguat sepanjang isi novel. Selanjutnya ada Metamorfosa Samsa. Novel ini dikarang oleh Franz Kafka. Buku ini menceritakan tentang seseorang bernama Gregor Samsa yang berubah menjadi suatu metamorfosis yang menjijikan. Ketika terbangun suatu hari dari tidurnya, dikisahkan perjalanan kehidupan Gregor harus dilewati dengan sangat menyakitkan sekaligus menyedihkan. Pasalnya ia harus menjalani kehidupan sebagai metamorfosis tersebut sepanjang hidupnya. Gregor berubah menjadi seekor kutu besar. Gregor pun takut, dan yang ia lakukan hanya bersembunyi dalam kegelapan. Ia melakukan hal itu supaya tidak berinteraksi dengan orang-orang termasuk keluarganya. Dikisahkan pada novel ini bahwa awal kehidupan Gregor Samsa sebelum berubah menjadi kutu besar adalah seorang salesman kain. Gregor sendiri dikisahkan sebagai tulang punggung keluarganya. Perubahan yang dialami oleh Gregor pun membuatnya tidak bisa bekerja lagi. Hal ini mempengaruhi ekonomi keluarganya yang semakin kesusahan. Suatu saat, keuangan yang dimiliki oleh keluarganya mulai habis dan keluarganya memutuskan untuk membuka sewa beberapa kamar di apartemen milik mereka. Ada 3 orang laki-laki yang ingin menyewa kamar tersebut. Ketiga lelaki itu pun mulai tidak nyaman ketika bertemu dengan Gregor. Fisik yang mengerikan itu terlihat oleh ketiga lelaki itu. Mereka takut dan berhenti menyewa kamar di apartemen keluarga Gregor. Hal itu membuat ayah Gregor marah sehingga ayahnya pun berniat untuk membunuhnya. Ayah Gregor melemparkan apel pada Gregor yang menyebabkan salah satu apel bersarang pada tubuhnya. Apel itu membusuk dan membuat Gregor merasa kesakitan. Gregor menjalani kehidupannya yang pilu, bahkan ia dilupakan oleh keluarganya sendiri. Namun, ia tetap berusaha untuk tetap bertahan hidup dengan kondisinya yang terluka dan tidak bisa diterima oleh dunia. Selanjutnya, ada buku Le Petit Prince atau Pangeran Kecil, yaitu sebuah novel karya Antoine de Saint-Exupéry.
Buku ini mengisahkan tentang seorang pilot yang terdampar di tengah gurun dan bertemu dengan seorang pangeran kecil dari planet yang jauh. Di awal cerita, dikisahkan pilot yang imajinasinya tidak bisa dipahami oleh orang dewasa yang terlalu realistis. Hal itu membuat pilot tersebut berhenti menggambar. Pangeran kecil merupakan seorang pangeran yang tinggal di planet kecil bersama bunga yang ia anggap sangat istimewa. Bunga tersebut sangat manja dan suka sekali mencari perhatian pangeran kecil. Pangeran kecil pun hidup dengan penuh perhatian dan cinta kasih terhadap bunga ini, yang selalu memenuhi keinginan bunga tersebut. Pangeran kecil ini menceritakan perjalanannya sebagai penjelajah kepada pilot tersebut. Di buku ini, dikisahkan bahwa pangeran kecil bertemu dengan orang-orang dewasa yang sendirian tinggal di planet kecil. Banyak karakter orang dewasa yang digambarkan dalam novel ini dan tidak bisa dimengerti oleh pangeran kecil. Pangeran yang sangat kritis ini selalu menanyakan ucapan orang-orang dewasa yang hanyut akan mencari kekuatan, kekayaan, pengakuan, serta melaksanakan urusannya sehingga melupakan hal lain yang mereka anggap tidak penting. Dikisahkan juga dalam novel ini, ketika pangeran kecil di bumi, ia juga bertemu dengan seekor rubah yang merasa dirinya tidak istimewa. Pangeran kecil ini pun menjadikan rubah tersebut menjadi miliknya supaya rubah itu menjadi rubah yang istimewa. Pangeran kecil ini menganggap bahwa seseorang yang dimiliki oleh orang lain adalah seseorang yang istimewa. Hal ini juga disampaikan oleh pangeran ketika bertemu dengan kumpulan bunga di tembok yang merasa dirinya istimewa. Pangeran mengatakan bahwa bunga itu tidak istimewa karena tidak dimiliki oleh seseorang yang berbeda. Dan yang terakhir adalah novel Kafka on the Shore. Novel ini merupakan karangan dari Haruki Murakami. Cerita yang dibawakan terdiri dari dua plot yang berbeda. Secara bergantian, pembaca akan diperkenalkan pada Kafka Tamura, remaja 15 tahun yang memutuskan pergi dari rumahnya karena ia merasa jika tetap di rumah, ia akan merasa hancur. Kafka mencoba kabur dari kutukan ayah dan mencari ibu serta saudara tiri perempuannya. Sementara itu, plot kedua bercerita tentang seorang kakek yang bernama Satoru Nakata yang memiliki keterbelakangan mental. Kakek Nakata adalah laki tua yang sangat ramah dan apa adanya. Ia selalu berkata jujur dan sering berkata maaf di awal perkataannya. Meskipun bercerita dengan dua plot yang berbeda, pada akhirnya semua berujung pada satu titik yang saling berkaitan.